Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, sahabat GPIB dimanapun berada. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Night Call GPIB di hari ini, Jumat 14 April 2023, bersama dengan saya, Pendeta Loisani Sumasagata Tengkeng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Beduai. Bersama kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini berdasarkan bacaan Sabda Bina Umat dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dalam perkenaan Tuhan boleh menyertai kami di sepanjang hari ini dalam segala tanggung jawab kami. Berkenanlah memberkati kami saat ini untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui kitab suci yang kami baca, sehingga firman-Mu dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan menyatakan, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun berada, Injil Yohanes sebenarnya memberikan pemahaman kepada para pembacanya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh iman semua orang hidup dalam namanya. Yohanes pasal 20 ayat 31 jelas tertulis demikian. Dalam teks bacaan kita saat ini diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun pada hari Sabat. Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah orang Yahudi yang kemudian dibesarkan dengan tradisi Yahudi yang pasti tahu mengenai hukum Sabat, yang tidak bisa melakukan suatu pekerjaan pada hari Sabat ataupun melakukan mujizat. Namun dalam keprihatinan Yesus dan bela rasa terhadap si sakit, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini mendorong si sakit yang menderita untuk dikuatkan. Sehingga dengan iman, si sakit kemudian mendapatkan pengasihan Allah dan kemudian memperoleh kesembuhan. Dengan kata lain, Yesus melanggar tradisi atau kebiasaan setempat, khususnya ketika menyuruh orang sakit tersebut untuk mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Sahabat GPIB dimanapun berada, ayat 15 dan 16 bacaan Alkitab kita, ketika seorang sakit ini memberikan sebuah kesaksian bahwa Yesus yang telah menyembuhkannya dari kondisi yang diderita selama 38 tahun lamanya, itu kemudian menimbulkan reaksi dari banyak orang. Reaksi itu bukan reaksi yang baik, tetapi reaksi yang tidak baik dari orang-orang Yahudi atas pelanggaran terhadap hukum Sabat. Sebagai bentuk kekesalan mereka berusaha menganiaya Yesus dan hendak melakukan tindakan kekerasan. Sahabat GPIB dimanapun berada, firman Tuhan pada malam hari ini kita dapat memahaminya. Pertama yang mau dikatakan dalam teks bacaan Alkitab kita adalah Yesus membuat mujizat penyembuhan dalam teks ini
dalam rasa keprihatinan dan bela rasa bagi si penderita. Di sisi lain, Yesus juga mau menunjukkan sisi keilahiannya kepada semua orang agar mereka percaya bahwa hanya dengan perkataan Yesus dapat memberikan hidup bagi si penderita sakit. Hal yang kedua yang mau dijelaskan kepada kita semua untuk dapat kita renungkan bersama adalah di sisi lain mujizat yang diterima oleh orang sakit tidak hanya berbicara tentang proses penyembuhan secara fisik, tetapi memberikan pemahaman baru bahwa kuasa ilahi melebihi ruang dan waktu. Hal ini jelas dalam ayat 17 dinyatakan. Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Dengan kata lain, karya ilahi dalam diri Yesus melebihi ruang dan waktu dan tentunya terjadi seturut dengan kehendaknya. Saudaraku, teks ini juga mau mengatakan hal yang ketiga kepada kita semua pada malam hari ini, bahwa ada konsekuensi dari setiap kesaksian yang kita ungkapkan, entah itu tentang diri kita atau tentang orang lain. Akan tetapi, hendaklah memberitakan kabar baik meskipun kondisi tidak baik. Hal yang terakhir, utamakanlah kasih dan keadilan. Dalam setiap ruang persekutuan, jangan hanya karena tradisi dan kebiasaan, kita lantas berbuat jahat dengan aturan-aturan keagamaan, hanya untuk menghakimi sesama tanpa adanya kasih. Dengan demikian, kita kehilangan kasih Allah dalam diri kita. Sahabat GPIB dimanapun berada, marilah mengikut Yesus dengan kerendahan hati dan senantiasa memberitakan kabar baik bagi sesama dan juga ciptaan lainnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami. Bagaimana kami selaku umat yang percaya, mengimani kuasa ilahi, berbela rasa bagi mereka yang tertindas, yang termarginalkan dalam kondisi sakit, bahkan dalam kondisi apapun yang dihadapi. Ajarlah kepada kami juga untuk terus menjadi pemberita firman, menjadi pelaku firman, baik atau tidak baik kondisinya. Dan setiap kami mempunyai integritas dalam keyakinan iman percaya kami untuk setia kepada Tuhan, untuk tidak hanya terikat karena kebiasaan, tapi senantiasa kami melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih dan kebenaran. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Malam telah menjadi bagian dari kehidupan kami, saatnya kami akan beristirahat. Biarlah kiranya dengan Roh Kudus Tuhan, kami boleh dilindungi dalam peristirahatan malam ini. Dan dalam perkenaan Tuhan, kami dibangunkan esok hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Lanjutkan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kehidupan keluarga. Kami bersyukur untuk kehidupan persekutuan. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan masih boleh karuniakan dalam hidup kami. Kepada-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan malam kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada.